Halo guys, selamat siang. Jadi saya akan menunjukkan bagaimana proses pemasangan proyektor di All New Beat 2020 ya. Jadi ini adalah headlamp Beat 2020 yang sudah LED ya. Ini seperti ini. Ini masih baru utuh. Jadi untuk headlampnya itu seperti ini. Oke, terlebih dahulu yang harus kita lakukan adalah kita harus melepas mikanya dulu ya, mika atau kaca atau apalah kalian nyebutnya. Jadi kita harus melepas kacanya ini dulu menggunakan pemanas. Oke, jadi ini sudah terlepas ya, saya percepat aja. Jadi untuk bagian reflektornya itu kita potong seperti ini ya. Kita potong dari ujung ini, dari ujung sini kita potong ke sini, karena ini kita menggunakan proyektor biled UPS Max ya. Kita potong. Nah untuk bagian belakang juga kita potong lurus dari sisi ini, sisi tempat bautnya ini kita potong lurus ke sini, jadi membentuk seperti ini ya. Nah, jadi untuk LED bead itu seperti ini ya. Jadi ini adalah LED bead. Untuk jenis LED bead ini sangat kecil sekali ya, berbeda dengan LED vario ataupun LED PCX vario lama. Jadi lebih kecil daripada LED vario. Jadi untuk PCB nya seperti ini sangat kecil sekali. Lalu untuk biletnya seperti ini, kita pasang bracket. Ini kita menggunakan bracket aluminium 3 mili ya. Jadi kita pasang seperti ini. Dan untuk memperkuat, karena kita tetap masih menggunakan pivot originalnya, jadi kita menggunakan aluminium L seperti ini, ukuran 3 mili. Lalu kita baut di sini. Ini kita tap ya, jadi tidak menggunakan mur, jadi langsung si baut ini ngedrat di aluminium ini. Jadi seperti itu. Jadi supaya si reflektor ini tidak goyang seperti ini ya. Oke. Selanjutnya untuk bagian housingnya. Oke, jadi ini untuk bagian headlampnya sudah kita modifikasi, yaitu untuk bagian belakangnya sudah kita tambal ulang, karena untuk bagian belakang ini mentok ya. Untuk setelannya kita pindah di pojok sebelah kanan. Jadi bisa dilihat ya perbedaannya, kalian lihat sendiri. Ini yang original, ini yang masih baru belum kita papain, dan ini yang sudah kita custom. Oke, slotnya kita menggunakan slot tipe CH29 ya. Jadi kita potong seperti ini. Ini untuk bagian atas. Kenapa lednya saya pasang di bagian atas? Karena untuk bagian atas ini tertutup ya, jadi terlihat separuh di mikanya itu. Jadi untuk karena supaya tampilannya lebih bagus, maka untuk bagian lednya ini saya taruh di bagian atas. Jadi untuk bagian bawahnya dia terlihat lebih bagus ya, rata, jadi tidak ada potongan LED seperti ini. Jadi untuk bagian atasnya kita potong seperti ini, dan untuk bagian bawah juga kita potong seperti ini, karena nanti untuk slotnya ini pemotongannya harus benar-benar presisi ya. Jadi nanti terlihat saat terpasang itu tidak ada celah. Jadi misalkan contoh seperti ini, jadi di bagian sini tuh benar-benar rata, jadi nggak ada celah ya. Sama untuk sebelah kiri, sebelah kanan juga sama, tidak ada celah. Nah kenapa ya untuk yang bagian atas ini kita potong? Karena jika kita masih mempertahankan bentuk aslinya, maka dia akan nabrak ke dinding bagian atas klaimnya ya. Nah untuk memasang terlebih dahulu, kita pasang dulu slotnya ini di proyektornya. Jadi slotnya kita baut dulu di proyektor, baru nanti kita pasang ke reflektornya. Oke, ini akan saya baut dulu ke proyektornya. Oke teman-teman, jadi setelah kita pasang proyektornya di reflektornya, sekarang kita akan melakukan proses perakitan ya di headlampnya. Jadi untuk detailnya itu bagian dalamnya itu seperti ini ya. Jadi bisa kalian lihat bahwasanya di sini kita menggunakan aluminium plat 3 mili ya. Nah untuk aluminium plat ini untuk menopang di bagian pivotnya supaya dia lebih kuat. Jika kita tidak menggabungkan antara bracket projectnya ini ke
pivot ini, maka nanti cahayanya kan di jalan akan getar ya, ikut getaran mesin. Makanya ini harus digabung seperti ini. Nah ini juga kita tap ya, jadi si bautnya ini langsung ngemur ke plat ini. Jadi untuk konstruksi kabelnya itu seperti ini, kita buat serapih mungkin ya, kita susun. Nah ini ada driver kecil, nah itu untuk driver devilnya ya. Kenapa kita telanjangin seperti itu? Karena jika kita menggunakan boxnya seperti ini yang warna hitam ini, maka nggak akan muat ya di dalam jika kita masukkan semua di dalam headlamp. Makanya untuk yang devilnya saya lepas tutupnya. Untuk devilnya saya pasang di sini ya, nih bisa dilihat di sini devilnya, dan angel nya juga di sini. Nah jadi untuk bagian dalamnya itu seperti ini. Untuk driver proyektornya sendiri saya pasang di sebelah kanan. Jadi di sini untuk driver proyektor, dan di sini untuk driver devil dan angel ace nya. Nah untuk soket originalnya tetap kita pasang ya, karena untuk mengaktifkan lampu jauhnya. Jadi ini menggunakan saklar on off lampu jauhnya yang asli dari motor, jadi nggak kita rubah. Jadi nanti tinggal colok aja, maka lampu jauh yang di motor itu akan tetap berfungsi. Karena ini untuk motor Beat new yang deluxe, bukan untuk Beat Street. Nah di sini ada 4 kabel tambahan, yaitu massa, lampu utama. Nah ini nanti masuk ke kabel set relay. Jadi kita menggunakan kabel set relay ya. Kenapa? Karena kita jika sudah menggunakan proyektor seperti ini, maka kabel inputnya itu panas. Takutnya jika kita pasang di kabel originalnya, karena standar motornya ini kabelnya sangat kecil sekali ya, yaitu standar AWG 22. Nah takutnya panas dan meleleh. Makanya kita pasang soket lagi seperti ini, dan kita ganti kabelnya ke kabel yang lebih besar. Oke, jadi untuk tampilannya itu dari depan seperti ini ya. Jadi untuk pemotongan di sebelah sini ini sangat presisi supaya tidak ada celah ya. Jadi diusahakan antara sebelah kanan dan sebelah kiri itu presisi, jadi nggak ada celah ya. Nah jadi untuk di bagian bawah juga dilekukannya harus sama. Nah jadi untuk cara pemasangannya sangat mudah. Jadi seperti ini, kita masukkan terlebih dahulu kabel yang tambahannya untuk proyektornya. Jadi kita masukkan ke lubang baru, nanti kita akan pasang karet. Selanjutnya kita masukkan untuk soket orinya. Jangan lupa juga untuk soket kipasnya kita pasang, untuk soket blowernya. Jadi kita masukkan dulu seperti ini untuk bagian soketnya, seperti ini ya. Ini udah masuk, tinggal nanti kita putar ke arah kiri seperti itu. Selanjutnya untuk soket fan blowernya kita pasang juga. Ini kabel-kabelnya kita pasang semua di bagian dalam supaya lebih rapi dan enggak acak-acakan untuk perkabelannya. Nah jika sudah seperti ini, langsung kita masukkan ininya, pivotnya ini ke reflektornya. Nah usahakan masuk semua ya untuk kanan dan kirinya. Nah kita tekan secara bersamaan antara kanan dan kiri sampai berbunyi kancingannya ya. Nah jadi seperti itu. Jika sudah berbunyi kancingannya, berarti ini sudah kaitannya sudah terkunci ya, karena kan di sini ada kaitan, ada kunciannya. Nah seperti ini. Selanjutnya kita putar untuk bagian adjusternya ya, pengatur tinggi rendahnya. Jadi kita putar menggunakan kunci 8 ya. Nah, jadi kita putar dari belakang menggunakan kunci 8 seperti ini. Nah ya, usahakan jangan terlalu tinggi dan jangan terlalu rendah. Jadi kalian harus tahu posisi pasnya itu di mana. Jadi jika kalian belum paham, kalian boleh pasang dulu sebelum ditutup ya di motor untuk menyesuaikan cahayanya. Jadi nanti ketika sudah terpasang seperti ini, tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi. Jadi untuk space rendah atau tingginya itu ada gitu.
kalau kalian belum paham. Tapi kalau sudah paham seperti saya gini, nggak perlu, karena kita udah punya mal-malannya. Jadi tinggal pasang aja, dan untuk jaraknya kita sudah ada ya untuk pengaturnya. Nah seperti ini. Nah di sini ada satu buah soket lagi, soket kecil, yaitu untuk lampu alis yang ada di mika. Jadi kita tambah lampu alis bentuk seperti ini sesuai keinginan pemesannya. Jadi dia minta dipasang seperti ini untuk bagian atas dan bagian bawahnya, jadi tidak nyambung ya. Jangan lupa untuk bagian mikanya kita bersihkan dulu sebelum kita pasang. Usahakan untuk membersihkan mika itu menggunakan love microfiber ya, agar tidak terjadi goresan di mikanya. Khawatirnya jika kita menggunakan lap biasa ataupun lap yang kasar akan menimbulkan goresan-goresan halus, dan itu akan mempengaruhi output proyektornya ya. Jadi kita untuk cara mengelap mika bagian dalam, jadi jangan digosok ya, usahakan ditarik sekali jalan seperti ini. Misalkan dari ujung sebelah kiri kita tarik jalan seperti ini. Nah, dan jangan dilakukan secara berulang-ulang, hanya sekali saja ya, karena nanti akan mengakibatkan goresan ya di dalam. Jika sudah dirasa bersih, tidak ada debu, maka langsung kita tutup. Ini sedikit susah karena soketnya kecil. Nah, tutup seperti ini ya. Nah, maka hasilnya seperti ini. Nah, ya. Sekarang kita tes ya, biar nggak penasaran. Untuk masa lampu senja saya ambil dari soket aslinya ya. Jadi masaknya saya ambil dari soket asli. Selanjutnya untuk senja nanti, karena ini kan mau kita pasang saklar absolute revo, jadi saya keluarkan untuk arus senjanya. Nah jadi seperti ini guys. Jadi warnanya itu jadi untuk warnanya seperti ini ya. Jadi kita kasih warna ungu karena sesuai permintaan si pemesan. Jadi untuk angel eyes nya ini dia minta warna ungu dan devil warna biru serta alisnya warna biru, supaya tidak terlalu banyak warna ya. Ini cukup bagus, bisa jadi referensi untuk kalian yang mau modifikasi lampu motornya seperti ini. Bisa kalian lihat, biasanya kita menggunakan proyektor UPS Max ya, atau billet sniper. Jadi seperti ini. Untuk reflektornya masih kita pertahankan supaya tidak terlalu kosong ya, karena ini hanya menggunakan satu buah proyektor. Jadi hasilnya seperti ini. Oke, untuk mikanya ini akan saya panaskan, nanti lanjut saya akan memasang soket. Oke guys, jadi ini adalah kabel set relaynya untuk headlamp ini ya. Jadi di sini sangat simpel sekali, yaitu terdapat satu buah soket 4 pin ini untuk menuju ke lampu utamanya. Jadi di sini di lampu utama sudah saya pasang soket. Ini 4 pin, tinggal kita pasang ke sini ya. Ini kita colokkan ke sini 4 pin. Selanjutnya di sini ada kabel massa, nanti langsung ke bodi ya, bodi motor atau ke sasis. Ini yang positifnya langsung ke aki motor. Nah jadi untuk kabel yang merah ini nanti langsung ke aki motor. Ini udah ada fuse-nya. Nah yang ini ke saklarnya ya. Nanti saklarnya ini terserah mau dipasang di mana, yang penting sudah saya buatkan saklar seperti ini. Mau dipasang di sebelah kanan ataupun di mana penempatannya. Jadi di sini di saklar motor absolute ini ada lampu senja dan lampu utama, dan sini hanya terdapat 3 kabel ya. Di sini 3 pin ya. Sekarang kita lihat untuk nyalanya seperti apa. Oke, ini sudah terpasang semua untuk kabelnya. Sekarang kita hidupkan. Nah jadi untuk nyala lampu senjanya itu seperti ini ya. Ini kita hidupkan saklar lampu senjanya. Selanjutnya kita
geser sekali lagi, maka akan nyala untuk proyektornya. Kita matikan lagi, kita geser sekali lampu senja, kita geser sekali lagi, maka lampu projinya nyala. Oke, kita akan tes dulu cahayanya di jalan. Sekarang kita akan tes cahayanya di jalan ya. Ini udah kita persiapkan. Jadi untuk hasilnya hasil jadinya itu seperti ini ya. Nah, ini untuk saklarnya udah kita kasih arus 12 volt. Sekarang kita akan nyalakan. Nah, ini untuk saklarnya ya. Ini saklar Revo Absolut. Kita mau dengan saklar ori ya. Nah, lampu senjanya. Nah, jadi untuk nyala lampu senjanya itu seperti ini ya. Angel-nya menggunakan warna ungu, devil warna biru, serta lampu alisnya kita menggunakan warna ungu juga. Ini sesuai permintaan si pemesannya. Kebetulan ini pemesannya dari Ternate, pesan ke PS Like Lampung. Oke, sekarang kita akan tes cahaya lampu utamanya ya. Oke, jadi ini adalah cahaya proyektornya, cahaya lampu utama proyektornya ya. Oke, jadi seperti ini. Nah, bisa dilihat. Sekarang kita akan coba untuk high beamnya. Jadi kita coba untuk lampu jauhnya ya. Nah, ini lampu jauhnya seperti ini. Jadi untuk menyalakan lampu jauh motor ini kita langsung colokkan soket orinya dari motornya ya. Jadi untuk lampu jauhnya langsung dari saklar kirinya. Jadi nggak ada saklar tambahan lagi, melainkan hanya saklar sebelah kanan. Oke, jadi untuk lampu jauhnya itu seperti ini. Nah ya, seperti ini. Oke, sekarang kita matikan untuk lampu utamanya. Oke, jadi untuk lampu senjanya itu seperti ini. Oke, untuk yang berminat bisa langsung saja hubungi nomor WhatsApp yang ada di deskripsi video ya. Jadi untuk pertanyaan mengenai harga ataupun model konsepnya mau seperti apa, jadi langsung hubungi saja nomor WhatsAppnya.